Selamat menyaksikan film Kirimbolo 2009. Ini baru selesai dandan, mau siap-siap pergi ke Bolo. Ini kita orang sekarang di puncak Gunung Bolo. Adanya kuburan Gunung Bolo itu dari pembelian pemerintah Belanda untuk penguburan golongan Tionghoa. Adanya tahun 1893 sampai sekarang, yaitu hampir 100 tahun lebih ya. Tempat kuburan ini biasa kalau bahasa Mandarin itu Yusan Yusui. Yusan Yusui ada pegunungan, ada air, ada pemohonan, ada penghijauan. Itu rasanya nyaman gitu. Jadi cocok. Ya enggak. Wong arep mbake apa araku yo. Mbak iki tak kuwenane double. Ya. Kok dingenane kalau Supoin Bulu terkenal murah. Iya. Wis sedoso menangsa. Wah, utuh ini piye? Utuh ini kok ndak langsung main. Oh, isin. Biasanya ngisin-ngisin ya. Kenalin, nama saya Nur. Tiap malam saya kerja malam di sini. Cari duit di sini. Pelanggan saya kebanyakan dari Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Blitar ya ada juga, Diri. Rata-rata ya 20 ke atas, ada yang 50 ke atas juga. Kalau anak muda kan ada yang maunya mabuk gitu. Orang mabuk itu kalau main agak lama. Bedanya kalau yang tua sulit untuk mengumumkan gitu. Iya, sebelumnya saya pernah di lokasi Ngujang, karena tidak bisa pulang, ya tidak mau. Kalau di sini kan bisa pulang tiap hari, saya tahu keadaan anak-anak. Aku Udin. Kalau jadi preman, kita di sini mulai 94, 14 tahun. Jadi kalau kesehariannya mbak-mbak yang kerja di sini sekitar 65 sampai 80 orang.
Kalau dari umur mulai dari kisaran di atas kepala 2 ya, 20 ke atas ya, 20 sampai 40 ke atas. Bahkan 50 ke atasnya masih ada kerja di sini. Kebanyakan dari Trenggalek, dari Tulungagung sendiri, dari Blitar. Cari-cari dulu. Kalau ada, kalau enggak ada ya enggak. Pernah main, pasti pernah main. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Ya, Pernah, tapi enggak sama saya, sama si Parti. Oh, itu loh. Yang dicari berarti Parti. Kalau dapat duit ya cepat pulang, kalau belum dapat duit ya malam pulangnya. Tunggu dapat duitnya. Untuk jajannya anak tiap hari, untuk makan, untuk biaya ngomong anak-anak. Kita ini harus dapat duit. Jadi kalau saya pribadi. Habrolas Nur. Habrolas aku rencana tak minta tak mulai ya. Bu, malam ini saya dapat tamu 4, penghasilannya 40.000, untuk ongkos ojek 12, jadi uangnya tinggal 28. Kalau aku bilangnya ke anak-anak, anak-anak kan belum ngerti dianya, aku kerja gitu, cari duit gitu, taunya anak-anak kerja cari duit kok, hanya nggak tahu dianya. Ya kalau aku bilang ke anak-anak bekerja di Bilka itu supermarket. Bangun iki bangun ning bangkungan iki. Ya bangun. Tekar 6 tahun belum ada, 6 tahunan setengah. Tekar sekolahnya di TK 0 besar. Nova sudah 4 tahun setengah. Dia kan masih kecil, dia kan butuh kasih sayang ibu. Yang itu bapaknya kan satu, yang satunya meninggal, yang satunya ikut kakak saya. Sebagai ibu ya kepikiran nggak enak, harus bagaimana, dan kan nggak bisa ngurus semuanya. Salim, kalau di sini rumah ibu yang ngasih anak saya. Yang satu dong, Sebetulnya saya seperti ibu-ibu lainnya ya mau antar jemput anak-anak. Berhubung saya ini kerja, saya tidak bisa ngantarnya. Ngot nih. Hati-hati loh ya. Habis nyiapin sekolah anak, pecah batu tiap hari. Kalau tidak sekolah kan nanti kasihan anak-anak tuh. Nih ya tilo. Kasan ngomong. Isin. Kepate. Hei. Ngomong loh. Cari duit. Kerja minta batu, kiranya sudah 1 tahun. Anu jalan usung Pak, Walah, kalau pecah batu kan bisa jaga anak-anak, untuk seharian kan bisa. Kalau 1 bulan ya dapatnya ya 400 gitu, cuman gitu toh. Kalau suami aku itu menikahnya minta lagi. Ya, yang hanya 1 minggu itu misalkan ngasih duit 4.000 gitu loh. Anak-anak yang ngurus saya sendiri semuanya. Tapi yang ngurusi biaya kan saya. Kulit putih dan hitam di hadapan Tuhan sama. Kalau 1 bulan saya ini pengeluaran 1.500.000. Berarti 1 hari kan 50.000. Yang 20.000 buat yang ngasuh anak-anak. Yang 20.000 buat makan. Yang 10.000 buat
bacanya anak-anak, bacaan anak sekolah. Dari ngumpulin batu gini ya kadang ya dapat 15 timba itu sehari sampai sore. Itu ya sudah. Kalau ada truk masuk cari ya kita tawarin. Tapi kalau harganya tidak sama ya saya juga tidak mau. Saya perhitungkan sama ininya no, mukulnya yang capek. Kadang kan ada yang nawar 130 satu mobil itu, mobil pickup itu loh. Kurang sikit-sikit ini. Oh, enggak boleh. Ini kerjain lama, Mas. 1 minggu. Ya, pakai cepu ya nggak cukup. Uang 1 bulan cuma dapat duit 400.000. Itu belum kongnya. Kongnya 20.000. Pakai truknya itu 50.000, jadi tinggal 320. Tambahnya saya ini kerja malam, misalnya ke Bulu itu. Walaupun kerja di 2 tempat, di Bulu sama di Pecah Batu, saya tetap tidak izin nabung sebabnya untuk biaya anak-anak saja kurang. Kalau saya ngambilnya sama anak saya perempuan. Kalau teman-teman saya itu kan ada yang punya kiwir, akan ada ndak juga yang ndak. Yang ndak yang ngambil sendiri, kalau yang punya kiwir yang ngambil sama kiwirnya. Mulai niki kayak nek jongkono, ndo wirnya kono. Kiwiran itu istilah gendaan ya, dampingannya BPS yang nggak resmi. Walaupun mbak-mbaknya yang di sini BPS yang kerja di sini itu punya suami asli, suaminya sendiri sah ya, itu tetap dia pasti mempunyai kiwiran di sini, dampingan di sini. Yang punya kiwiran itu ada 95%, yang lainnya udah lalu umur kan nggak bisa cari kiwiran, udah nggak mau kan yang kiwirannya. Bukan kayak mucikari, bilang pacar bukan, tetap sebagai gendaan ya, selingkuhan. Kalau punya kiwir dapat memuaskan semuanya. Dari segi kepuasan nafsu birahi itu udah tercapai, untuk mau diajak kemana-mana oke. Aku sendiri punya kiwiran 2, 1 Mbak Ani itu sekarang kos di Rejo Agung, 1 Mbak Mimi. Kalau aku marah ya sama bini aku, kiwiran aku marah. Biasa kita pakai tetap tangan yang main, bro. Sip. Sip. Aku tuh. Ada lukanya, kita bawa ke dokter, kita sontekkan, kita pijitkan gitu, kita suruh istirahat. Tapi kalau terus kayak gitu, akhirnya kan ya rugi aku sendiri kan. Kita tetap gimana dia sakit, pemasukan nggak ada, bikin makan nggak ada, akhirnya rogoh kantong sendiri lagi. Pak. Kalau saya kiwiran dianya mau minta, saya tidak mau. Sebabnya anak saya itu banyak ngurusi biaya anak-anak saja kalang kabut, apalagi ngurusin kiwir, apa cukup. Kebanyakan kiwir di sini itu mintanya sama perempuan tok. Dianya ngebuatnya perempuan gitu loh, Mbak. Ya, kehidupan seperti itu saya enggak mau. Mau nih kehidupan saya itu anak-anak bisa jajan, biaya anak-anak cukup, itu maunya saya. Kalau maunya buat senang-senang, saya enggak mau. Tinggal saya sama Agus ya ini. Agus itu kiwir saya. Aku di sini sudah 3 bulan. Tapi aku sudah kok senang kok kerja di sini, punya kosan sini, ada kegiatan cari batu. Sampai sekarang aku sama Agus ya lebih kurang ya 3 tahun lah situ. Belum jadi suami istri ya, cuma kumpul-kumpul gitu aja. Ini tempat tidur Mira. Aku yang itu
depan pintu. Ya bisa. Tidak bisa tidur kalau berdua. Kalau aku mending di Bolo. Selain di Bolo itu susah cari uang. Karena aku di sini ya sudah senang, apalagi sudah kenal sama Agus. Ya, tarifnya 10.000. Kalau lama, kalau tamunya nggak mau kasih tambah, kita capek sendiri. Namanya ragat sekolah anak loh, Mbak. Kalau kayak Mbak Mira itu dulu ibirannya Mas Gadut. Terus habis putus dari Mas Gadut, bikin rame-rame. Dia kan lepas dari Gadut, bikin rame-rame, semuanya pernah pakai. Habis itu udah dikenal sama Agus. Kita kan udah diem. Dulu saya pernah hubungan sama Gadut itu lama ya, tidur di bola ada 7 bulan sama Gadut. Terus aku lari itu hindari dia, itu tidak kuat. Dapat uang setor, mau makan aja, padahal uangku yang megang dia, minta makan. Bilang lapar aja, bilang Mas aku lapar, minta uangnya, dikasih 2.000, sana ke warung sana gitu. Terus itu dipukul, padahal uangku. Cewek apa? Cewek kan cuma teman tidur, bisa mengenakan kita dong. Barang baru yang menarik ya wajahnya dong. Kita kan baru lihat kali itu doang. Kita harus melihatnya dan merasakannya. Kalau dia oke, lanjut. Istilah kerennya test drive. Kalau istilah preman sini ya, bogok, nggak mau bayar gitu, tinggal pakai ya. Tuh. Kita yang pegang di sini, masa kita harus bayar? Kalau saudaraku digitu kan, jelas aku nggak terima. Tapi kenapa kamu kok bikin begitu? Janganlah. Di kawasan Gunung Bulu, silakan segera meninggalkan tempat. Jadi dimohon sekali lagi yang berada di kawasan Gunung Bulu ini segera meninggalkan tempat. Wanita ini kalau ben pun nyampe nih tau. Sudah sepi sana, enggak ada yang jualan, enggak ada. Tapi Pak Mas, Takut dia terus lari ke sawah sampai jatuh-jatuh. Kalau ada yang kena ya dibawa ke kantor polisi juga. Ya ada polisi banyak Mbak, ngejar-ngejar. Basah? Sian. Tangga. Sampai yang jatuh sih sebenarnya seperti itu Mbak Nur dulu itu sampai patah kakinya itu Mbak. 2 bulan tidak bisa jalan. Kediri tuh di sosial tuh, saya takutnya gitu. Kalau masuk sosial nanti siapa yang ngurus anak-anak? Ya ketakutan nanti kelaparan, siapa yang biayai sekolah, gitu loh. Lebih baik lari. Kalau dengar ada polisi, saya ngumpet. Merpati putih terbang tinggi membumbung ke atas awan membawa bersih 1000 naas. Selamat jalan. Kadang kita kan nyebut mau kerja, assalamualaikum salam Mbah, bantu-bantuin kerja, kita cari rezeki. Kadang kita kan ya dapat, yang penting kan sabar. Tempat-tempat gini semua itu pasti ada yang nunggu, cuma kita nggak tahu. Siapa tahu nanti kita pas habis main ya pipis, barang halus kita nggak tahu terus dipipisi, apa nggak marah.
kampus kita buat kerja kalau malam. Ya. Kalau aku makanya di sini, kalau Mbak Mira di sana. Namanya jualan toh. Dar gitu loh misalnya. Teman-teman di sini enggak semuanya pulang, ada yang kos, ada yang enggak. Tapi teman saya ada yang di sini tinggal sudah 4 tahun. Ya siang malam pagi di sini. Tidur di sini sudah itu namanya 14 tahun. Ya, kali satu-satu. Wes kondet jiwa rezeki jiwaku. Aku wes matur yen mesen omongan lantur. Aturi yen kudu marek nilali. Siang tidur di sini. Tidur boleh habis tidur minum ciu. Pendekar saya mabuk. Delok nang liya-liyane iki kan ora enak yup-yupe. Lah nang kene kan enak yup-yupe kan penak. Kalau manjat situ loh kali. Mandi di sungai. Sungai itu ngelapan. Rame yo kadang 10 Mbak anu nih, Mbak. Dibagi yo. minta yang rasa coklat. itu coklat Mbak. Rasa coklat. Stroberi. Kadang-kadang laki-laki itu kan nggak mau atau dikasih kondom karena nggak enak kan gitu. Caranya gini loh, Jeng. Tapi tidak gepotan loh. Didikan gitu. Enggak. Pakai lidah jangan digigit gini. Langsung. Ambil kita. Ini yang rasa. Kalau dapat 15 tuh kadang ya 6 yang mau pakai kondom, ada yang pakai. Ya tak tanya, Mas kenapa teman kamu tuh nggak pakai kondom? Ya walaupun aku nggak punya penyakit itu kan jaga-jaga. Anak-anak muda yang banyak kan bawa penyakit itu anak-anak muda. Dari main situ ke sini, dari main ke sana ke situ, saya paksa pakai kondom. Pakai sama enggak ada bedanya, cuma tamunya yang rasain. Geli bilangnya. Ya, kayaknya pakai kondom itu yang lebih bagus pakai kondom. Kalau nggak pakai kondom, takutnya ya hamil, takutnya ya kena penyakit gitu. Sepertinya pakai obat, misalnya seperti tadi, rematan tadi, pencegahannya. Khasiatnya buat mencegah, misalnya luka-luka di dalam, tuh, dalam vagina. Aku nggak pernah pakai resep, nah, sebenarnya sudah biasa. Kalau saya terakhir ke dokter 4 tahun yang lalu. Kalau Gembolo itu ampicillin sama super tetra, tapi saya nggak percaya sama itu. Takutnya saya kebal kalau kena penyakit tubati nanti. Katek, ampicillin, rupiah. 18 orang ya pernah juga, kalau memang rezeki. Ya, tapi aku minum super tetra sama ampicillin 2 kali. Aman saya. Kalau saya nggak butuh lain. Kalau cuma pakai itu aku ya nggak apa-apain. Ampicillin sama super tetra itu aja. Kalau dapat tanggung banyak sebenarnya sakit, kita tahan, namanya butuh uang. Jadi tahan sakitnya, yang penting pulang nanti dibelikan obat. Tapi kemarin tuh kok merasakan panas. Habis hubungan sama laki-laki, kalau kencing itu terasa perih. Di situ tak belikan obat, sembuh. Terkejar lagi, bilang sakit lagi aku. Terus aku ngomong sama Agus itu, aku sekarang dimasuki punyanya laki-laki 3 itu sudah merasa tidak kuat aku. Cuma tak tahan, tetap tak bikin cari uang. Namanya kita hidup di perantauan toh. Pokoknya waktu mau kencing itu terasa perih gitu loh. Terus ini enggak lagi, tadi malam mungkin main sama dia enggak. Enggak tahu nih nanti. Para perempuan di sini misalnya kalau minta duit tarian gitu misalnya. Ya kadang sok 4 kali, sok 2 kali, nggak mesti. Lihat-lihat orangnya. 1.000, ada yang 2.000 gitu. Golek rokok coy. Mumpung kabeh sepi sikat. Bisa. Enggak dikasih paksa, enggak mau ngasih. Enggak usah kerja di sini. Nah, centeng go per orang 2.000. Bahkan bisa mencapai 7.000, 8.000. Kalau di luar jam malam, jam 11 kan, bisa kita tarik lagi. Ada yang nggak mau ditarik,
5.000 ngasih 3.000. Ada apa-apa jangan bilang ke kita. Ancamannya gitu. Kalau nggak ada mbak-mbaknya yang kerja di sini, preman-preman sini kan nggak bisa hidup. Dari mana mereka dapat? Mau minum, mau cari apa, mau cari rokok, mau cari makan. Dari mana? Kita kan harus terjun lagi ke jalan kan. Nah, kalau ada mbaknya kan enak. Itu kerja. Nggak perlu mengeluarkan terlalu banyak keringat kan. Saya nggak tahu ya sampai kapan saya jualan badan kayak gini. Apalagi soal kiwiran, saya nggak tahu sampai kapan. Ya pengen saya keluar dari lembah hitam kayak gini. Soalnya saya kan lulusan SD, cuma apalagi kerja kayak gini toh, badan saya cuma tak jual tarif 10.000. Putus asa, awakmu jalur mati kasarane. Awakmu ndak tanggung risiko anakmu, wong tuamu sirane. Ambar awakmu nek kono dosa. Mati iki kendak takdir. Awak dhewe rasa nentari sing nentane Gusti Allah tok, liyane wis ora iso. Sebenarnya ya capek, soalnya kan pecah batu, kalau malam kan kerja di kuburan, harus mau apa lagi, itu semua untuk menyukur anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Aku tidak mau anak-anak nanti cuma tamatan SD, dan aku tidak mau anak-anak hidupnya seperti aku ini. Harapan saya supaya anakku supaya menjadi anak yang pintar dan pandai, supaya hidupnya yang lebih layak. Pernahkah kau mendengar orang berkata, kau tak boleh melakukan ini itu, hanya karena kau selalu dianggap makhluk yang lemah. Pernahkah kau dilecehkan sesamamu, dianggap tak punya hak bersuara, dikucilkan dan selalu dikesampingkan. Seakan tempat kita harus dibawa. Apa yang membuat kamu berpikir kalau kamu itu punya hak yang lebih? Tersenyumlah, senyumanmu indah setiap wanita. Tertawalah, jangan pernah lupa kecantikan kita. Satu-satunya pembalap wanita di Indonesia, Alexandra. Bukan ini adalah wanita yang ada tahun ini Indonesia berhasil mendapatkan medali Olimpiade melalui seorang wanita bernama Susi Susanto seperti Anggun C. Sasmi sebagai wanita Indonesia yang berhasil menembus pasar musik internasional. Kamu wanita, janganlah takut untuk bermimpi.